Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Syabiri, NIM 19040136. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 tentang forecasting. Forecasting. Forecasting adalah salah satu fungsi bisnis terpenting karena semua keputusan bisnis lainnya didasarkan pada perkiraan masa depan. Keputusan, keputusan seperti pasar mana yang harus dikejar, produk mana yang akan diproduksi, berapa banyak inventaris yang harus dibawa, dan berapa banyak orang yang harus dikerjakan, semuanya memerlukan perkiraan. Prinsip forecasting. Ada banyak jenis model peramalan, namun beberapa fitur umum untuk semua model perkiraan. Mereka termasuk yang berikut. Yang pertama, perkiraan jarang sekali sempurna. Meramalkan masa depan melibatkan ketidakpastian. Karena itu, hampir tidak mungkin membuat prediksi yang sempurna. Yang kedua, perkiraan lebih akurat untuk kelompok atau kelompok item daripada untuk individu. Saat item dikelompokkan bersama, nilai tinggi dan rendahnya dapat saling meniadakan. Data untuk sekelompok item dapat menjadi stabil meskipun item individu dalam kelompok tersebut sangat tidak stabil. Yang ketiga adalah perkiraan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada yang lebih lama. Semakin pendek cakrawala waktu perkiraan, semakin rendah tingkat ketidakpastian. Data tidak banyak berubah dalam jangka pendek, namun seiring dengan bertambahnya waktu cakrawala, ada kemungkinan yang jauh lebih besar bahwa perubahan dalam pola dan hubungan yang sudah mapan akan terjadi. Langkah-langkah dalam proses forecasting. Terlepas dari metode peramalan apa yang digunakan, ada beberapa langkah dasar yang harus diikuti saat membuat peramalan. Yang pertama, putuskan apa yang akan diramalkan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Yang ketiga, pilih dan uji model perkiraan. Yang keempat, hasil perkiraan. Dan yang kelima, pantau akurasi perkiraan. Jenis metode forecasting. Yang pertama, metode kualitatif. Karakteristiknya yaitu berdasarkan nilai manusia, opini, subjektif, dan non-matematikal. Kekuatannya yaitu dapat menyertakan perubahan terbaru di lingkungan dan informasi orang dalam. Kelemahan dari metode ini yaitu dapat membiaskan perkiraan dan mengurangi keakuratan perkiraan. Selanjutnya, metode kuantitatif. Karakteristiknya yaitu berdasarkan matematika kuantitatif di alam. Kekuatan metode ini yaitu dapat mempertimbangkan banyak informasi dan data dalam satu waktu. Kelemahan dari metode ini yaitu seringkali data yang dapat dihitung tidak tersedia, hanya sebaik data yang menjadi dasar. Metode kualitatif. Ada banyak jenis metode peramalan kualitatif. Ada yang informal dan ada yang terstruktur. Terlepas dari bagaimana terstrukturnya prosesnya, bagaimanapun, ingatlah bahwa model ini didasarkan pada pendapat subjektif dan tidak bersifat matematis. Beberapa metode kualitatif umum yang pertama adalah opini eksekutif. Pendapat eksekutif adalah metode peramalan di mana kelompok manajer bertemu dan secara kolektif mengembangkan ramalan. Metode ini sering digunakan untuk peramalan strategis atau peramalan keberhasilan suatu produk atau jasa baru. Yang kedua, riset pasar. Riset pasar adalah pendekatan yang menggunakan survei dan wawancara untuk menentukan kesukaan, ketidaksukaan, dan preferensi pelanggan serta untuk mengidentifikasi ide-ide produk baru. Yang ketiga, metode Delphi. Metode Delphi ini adalah metode peramalan di mana tujuannya adalah untuk mencapai konsensus di antara sekelompok ahli dengan tetap menjaga keanehan mereka. Peneliti mengumpulkan panel ahli di bidang yang dipilih. Para ahli ini tidak harus berada di fasilitas yang sama atau bahkan di negara yang sama. Mereka tidak tahu siapa panelis lainnya. Proses ini melibatkan pengiriman kuesioner kepada panelis, kemudian meringkas temuan dan mengirimkan kuesioner terbaru yang menggabungkan temuan. Proses ini berlanjut hingga tercapai konsensus. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif berbeda dengan metode kualitatif karena didasarkan pada matematika.
Metode kuantitatif juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu model deret waktu dan model kausal. Model deret waktu asumsikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk menghasilkan perakiraan terdapat di file deret waktu data. Sebuah deret waktu adalah serangkaian pengamatan yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Metode kausal ini terkadang disebut metode model asosiatif, menggunakan logika yang sangat berbeda untuk menghasilkan perkiraan. Mereka berasumsi bahwa variabel yang ingin kita ramalkan terkait dengan variabel lain di lingkungan. Meskipun keduanya bersifat matematis, kedua kategori ini berbeda dalam asumsi dan cara perkiraan dibuat. Model seri waktu. Ada 4 pola dasar yang ditunjukkan. Salah satu dari pola ini atau kombinasinya dapat ada dalam data dari waktu. Yang pertama adalah level atau horizontal. Pola ini menjelaskan di mana nilai data berfluktuasi di sekitar min konstan. Kedua, kecenderungan. Pola di mana data menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu. Tiga, musiman. Pola apapun yang berulang secara teratur dan panjangnya konstan. Lalu yang keempat, siklus. Siklus adalah pola yang diciptakan oleh fluktuasi ekonomi seperti yang terikat dengan siklus bisnis. Ini bisa berupa resesi, inflasi, atau bahkan siklus hidup suatu produk. Perbedaan utama antara pola musiman dan pola siklus adalah bahwa pola siklus bervariasi dalam panjang dan besarnya, dan oleh karena itu jauh lebih sulit untuk diramalkan daripada pola lainnya. Tingkat peramalan dan pola horizontal. Beberapa mode peramalan yang dapat digunakan untuk meramalkan tingkat deret waktu. Yang pertama, metode naif. Metode ini adalah salah satu model perkiraan yang paling sederhana. Ia mengasumsikan bahwa perakiraan periode berikutnya sama dengan periode aktual saat ini. Yang kedua, rata-rata sederhana. Yang ketiga, rata-rata pergerakan sederhana. Metode ini yaitu metode perkiraan yang hanya N dari yang paling pengamatan terbaru, rata-rata. Yang keempat, rata-rata bergerak tertimbang, yaitu metode peramalan di mana N dari pengamatan terbaru dirata-ratakan dan pengamatan sebelumnya mungkin memiliki bobot yang berbeda. Selanjutnya adalah pemulusan eksponensial. Itu model pemulusan eksponensial adalah peramalan yang menggunakan prosedur rata-rata tertimbang yang canggih untuk memperoleh peramalan. Yang selanjutnya memilih, dan yang terakhir memulai proses peramalan dengan pemulusan eksponensial.